Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan wa sahlan sobat keji kebelet mengkaji. Mantap. Oke, masih bersama kami di Keji Kebelet Mengkaji di YouTube channel Manu 01 Banyuwangi ya. Dan di kesempatan kali ini kita melanjutkan sesi yang sebelumnya dari sesi keji masih bersama Gus kita sang penegak sang penumpas kedoliman dan penumpas kejahiliahan. Waduh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke konteks bahasan tentang nikmatud dunia ya. Waduh, masih sama ya. Mungkin kalau sekarang nikmatud dunia ilal akhirah ya guys ya. Wal akhirah. Ilal akhirah atau wal akhirah? Wal akhirah. Nikmatud dunia wal akhirah ya. Karena di sini kita ingin nikmat di dunia tapi mendapatkan kenikmatan juga di akhiratnya seperti itu. Oke, untuk yang pertama Gus, ini timbul dari keresahan biasa ya, seperti biasa. Timbul dari keresahan. Kalau ini bukan dari keresahan orang lain, keresahan diri saya sendiri. Wajahnya sama. Waduh. Izazul itu apanya resah terus. Aduh. Keresahan diri saya sendiri. Aduh. Belakangan ini saya dibayang-bayangi dengan pertanyaan apakah kita perlu menikah? Apakah kita perlu menikah sebenarnya, Gus? Itu yang menjadi keresahan saya, Gus. Ya, langsung ya? Iya, langsung saja. Kalau tadi ukurannya adalah apa namanya? Seimbang. Tadi kan di sesi sebelumnya kita bicara sedikit soal keseimbangan ya. Iya. Keseimbangan baik kesiapan, soal keseimbangan apa namanya? Mental dan lain sebagainya. Apakah kita perlu juga sebenarnya termasuk kondisi dan lingkungan? Kalau jawaban normalnya dan normatifnya, iya, menikah sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Sebenarnya itu juga dibahas di dalam redaksi fikih. Kita fikih begitu. Iya. Misalnya salah satu tujuan menikah adalah mu'anasah. Jadi al-mu'anasah. Al-mu'anasah itu kalau dicari artinya di dalam kamus ya seperti apa? Mencoba membangun keramahan atau interaksi baru. Kalau tadi kan kalau kita menikah berarti kita mencari masalah baru. Sebenarnya ada yang lebih supaya tidak gagal paham ya. Iya. Ada yang lebih besar daripada masalah itu, yaitu kalau dalam Quran mungkin bahasanya adalah mawaddah warahmah sakinah. Iya, mawaddah warahmah sakinah. Bukan sakinah dulu, sakinah mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah dulu baru sakinah. Mawaddah warahmah sakinah. Nah, mu'anasah itu kalau saya pribadi menyempitkan atau meringkas bahasanya begitu. Tujuan daripada pernikahan adalah satu, tentu hifdzun nasl. Nah, ini yang paling penting. Hifdzun nasl itu biasanya ini dijadikan term yang penting di dalam Islam. Bisa dijelaskan hifdzun nasl itu secara terjemahannya bagaimana itu? Hifdzun nasl itu ya gambarannya kita menjaga keturunan dan nasab kita. Jadi orang itu kan perlu berevolusi. Tapi apa orang bisa memilih nasab, Gus? Memilih nasabnya? Memilih sih tidak. Tapi diberi kesempatan untuk memperbaiki. Gitu. Berarti harus mencari pasangan yang. Jadi sebenarnya naluri setiap manusia itu punya dorongan untuk memperbaiki diri sendiri, termasuk memperbaiki nasab. Nah, hifdzun nasl ini kalau orang dulu memetakan pernikahan itu, bahkan di fikih dibahas itu dia tidak mencari calon atau pasangan yang jauh-jauh amat dari lingkungan keluarga. Misalkan saudaranya yang bukan mahram gitu ya. Yeah. Kalau yang mahram kan tidak boleh. Nanti ada pembahasan mahram sendiri. Tapi mahram beda loh dengan muhrim. Mahram dengan muhrim beda. Tolong yang menyaksikan video ini jangan salah sangka.
Kita ini muhrim nggak Gus kalau kita? Ini jangan salah sangka soal kata mim ha'ra mahram. Ya, Muhrim. bisa mahram bisa muhrim. Muhrim. Jadi kebanyakan kalau orang tidak paham kan setelah wudhu kemudian senggolan. Kemudian dia bilang, wah ini saya batal karena kita bukan muhrim. Itu sebenarnya salah. Jadi kalau mau benar ya muhrim adalah orang yang melaksanakan ihram haji atau umrah. Itu muhrim. Iya muhrimu. Ya ahrama yuhrimu ihraman fahuwa muhrim. Tapi kalau mahram adalah orang yang tidak boleh dinikah. Dan kalau kita wudhu kemudian senggol kulit ya tanpa penghalang, maka wudhu kita tidak batal. Itu yang mahram. Kalau yang muhrim tadi yang ihram. Lah yang boleh dinikah itu ya? Yang ghairu muhrim. Tapi dalam bahasa fikih bukan ghairu muhrim, ajnabiyun. Gitu. Ajnabiyah kalau untuk perempuan, ajnabiyun untuk laki. Berarti selama ini banyak salah persepsi memang ya Gus ya? Ya makanya kan kita mencoba memperbaiki kata demi kata supaya tidak salah pengucapan. Karena bahaya kan. Ya mungkin maksudnya itu sama Gus. Salah mengucapkan kata saja bahaya, apalagi salah memilih kata. Waduh. Makanya jangan sampai itu. Iya. Oke, tadi soal himdun nasl ya. Kalau orang dulu kan polanya adalah dari kerabat yang dekat itu dijadikan sebagai istri atau suami. Yang ajnabiyun atau ajnabiyah itu memang dari segi agama diutamakan gitu ya. Fikih menganjurkan demikian. Jadi tidak salah kalau misalkan sampean menikah dengan misalkan sepupu ya, keponakan, gitu. Anaknya sampean menikah dengan anaknya adiknya sampean. Itu tidak apa-apa. Ya tujuannya mungkin supaya persambungannya tidak melebar gitu. Apalagi kalau sampean punya saham besar. Kalau ada loh kasusnya di barat itu ada, kalau tidak salah ada orang yang punya saham begitu besar, saya tidak sebut namanya. Ya, saking besarnya itu dia punya pikiran jangan sampai anak saya dan keluarga saya menikah dengan orang lain sehingga seluruh harta kekayaan saya jatuh ke tangan itu kan luar biasa. Kayak kejahatan jadinya menikah itu. Kalau seandainya Islam memperbolehkan saya menikah dengan anak saya, kalau seandainya kalau seandainya, maka kalau mau pakai bahasa yang formal, yang kaya ya kaya, yang miskin ya miskin. Itu namanya konsep pernikahan kapitalisme. Wah, kira-kira begitu. Nah itu yang pertama himdun nasl. Terus yang kedua, yang paling inti sebenarnya, yang paling luas ya, silaturahim. Karena gini, kalau kita bicara ke ini, kalau kita mau betul-betul mendalami atau serius dengan pernikahan, tentu kita akan diberi oleh Allah saudara-saudara baru. Contoh yang tadinya misalkan ajnabiyun atau ajnabiyah ghairu mahram tadi, kemudian dia menjadi karena ada ikatan pernikahan maka jadi mahram. Ya, jadi mahram itu sudah termasuk silaturahim. Contohnya ibu mertua, ya, morospo. Iya. Kalau morodaya kan berarti sampean ngeluh. Dan disokur kan gitu. Oke. Moro sepuh atau mertua. Ya termasuk nanti dari keluarga morotuo ya. Iya. Morotuo kan nanti kan ada misal Pak D-nya, Pak L-nya. Iya. Ya, selain ikatan hukum baru, tentu yang paling penting adalah silaturahim. Jadi kalau Rasulullah kan mengatakan karena habba yusatulah rizki wa yusalam biasari walihasillah. Amin. Siapa ingin dijembarkan, bukan kuburnya, dijembarkan rizki dan dipanjangkan, diberkahkan umur hidupnya, maka pintar-pintarlah silaturahim, terutama kepada saudara-saudara. Saudara-saudara yang diutamakan. Itu kira-kira ya itu saya. Di samping tuntutan yang tadi di sesi pertama saya bilang, kalau lungan hari raya itu teman-teman sama sudah menikah semua, terus sama tiba-tiba datang dengan motornya dan ditanya,
niki pasangannya pundi. Waduh. Kan itu Wah, itu beban mental iya. yang wah sangat luar biasa. Itu Maka nanti mengablaskan gini, mental itu Gus. nanti menurut ini pandangan saya dan keluarga saya sebenarnya. Sebenarnya orang harus punya target. Harus punya target. Iya. Kapan saya lulus SMA, kapan saya lulus MA atau SMK, kapan saya lulus S1, kuliah misalnya kalau yang S2, S3, apakah saya bisa nyambi kalau dengan usia sekian saya mau nikah? Nyambi nikah, ya. Kuliah nyambi dengan nikah, saya sudah punya istri dan anak itu, apakah saya bisa nyambi kuliah? Itu harus diperhitungkan sih. Dan itu masuk pertimbangan-pertimbangan yang sangat penting menurut saya. Karena kebanyakan orang gini, wes lah kita nikah, misalkan ya. Terus belajarnya ditinggal. Padahal yang paling penting dari pernikahan ya sebenarnya belajar kan. Itu yang sudah saya lewatkan berarti. Dulu saya kuliah itu pikirnya kuliah sambil kerja lah. Iya. Kok nggak ada pikiran kuliah sambil nikah dulu? Karena dulu zaman belum balik. Oh, iya. Sekarang sudah balik. Oke. Itu apa namanya? Tuntutan lingkungan tadi ya. Iya. Dan saya rasa banyak lah. Dari perspektif saya sementara itu. Yeah. Tapi masing-masing masing-masing dari orang juga menurut saya harus memanage itu tadi usia pernikahan. Kalau tidak salah ya, perundang-undangan baru tahun 2019. Sebentar. Browsing. Ya karena saya nggak paham. Perundang-undangan baru tahun ini nomor 16 tahun 2019 itu kan ada pembatasan usia antara laki-laki dan perempuan. Ini juga harus diperhatikan. Kalau laki-laki minimal 19 tahun baru boleh. Kalau perempuan 16 tahun baru. Itu pun dibatasi. Konsep pernikahannya adalah monogami. Jadi satu saja. Apa itu, Gus? Monogami itu ya cukup istri satu, jangan lebih. Nggak boleh poligami berarti? Ya poligami boleh. Aduh. Tapi poligami boleh ya. Ini catatan. Maksudnya kalau Saman mau poligami, apakah nanti tidak menyinggung teman-teman Saman yang belum dapat jodoh? Itu loh masalahnya. Jadi ini bukan soal hukum sebenarnya, soal rasa. Aduh. Kok rakusmen Saman, temannya Saman belum dapat ya Saman sudah nambah satu, nambah kecil-kecil kok istrinya ada dua. Itu pertimbangan selanjutnya. Jadi harus ada di usia berapa saya harus menikah? 25. Kalau Rasulullah 25 sudah menikah. Meskipun yang saya ya istrinya Khadijah pertama itu kan umurnya 40 tahun. Tapi secara pribadi Rasulullah sudah punya konsep dasar kapan saya belajar, kapan saya bekerja, dan Rasulullah sudah melakukan pekerjaan itu dengan bahasa desanya angon wedhus. Oh iya. Bahkan jadi bukan kuli ya, jadi karyawan. Disuruh dagang ke Syam dan Syria pada saat itu. Nah, begitu Rasulullah sudah terlatih dengan konsep ekonomi yang sesuai dengan keadaan zaman pada saat itu, ketika umur 25 beliau sudah mati. Itu yang banyak diabaikan oleh orang. Konsep-konsep ya. Itu ya. Banyak diabaikan oleh ya mungkin teman-teman kita yang sudah terlanjur umur ya. Ya mungkin kamu gitu aja. Kalau Saman berapa? Konsep apa? Bukan, umurnya berapa? Umur ini 24, hampir menjelang 25. Oh ya. Kalau saya gini, kalau saya memang punya target usia 26-27 saya sudah harus menikah. Dulu targetnya jenengan. Ya, karena jangka panjangnya begini, kalau saya sampai telat. Telat itu katakan di atas 30. Iya. Ini tidak menuduh siapa-siapa. Iya, tidak menuduh. Tapi ada. Tapi ya banyak. Banyak, oh iya. Misalkan di atas 30 misalkan. Kalau katakan kita 35 lah. 35 baru menikah. Terus nanti kalau kita punya anak satu, kita umur berapa? Iya, kalau langsung dikasih anak. Katakan 5 tahun baru punya anak. Atau 1 tahun punya anak. Berarti 35 lebih lah ya. Iya, anak lulus SD berarti kan sekitar usia 12. Ya kan? 12 berarti 12. Nanti sekitar 35 tambah 12 sudah berapa? Iya. Dan itu pertimbangan kesehatan juga harus di di kesehatan apa itu, guys? Ya kesehatan jasmani. Fisik, dong. Ya, iya dong. Ya, karena butuh kan juga. Sekarang banyak penyakit. Banyak penyakit.
Karena nikah itu butuh kesehatan jasmani. Ya jasmani dan Rohani. Coba bayangkan sampean menikah di usia 40 ketika fisiknya sama sudah keribut. Sudah keribut. Iya. Ya kan? Dengan istrinya sampean masih molek-molek dan kemungkinan dilirik banyak orang. Mungkin tingkat ketegangannya kan sudah berkurang ya Gus. Ya itu soal kamar lah. Soal kamar. Tapi yang pasti menurut saya usia itu harus benar-benar di manage, di target supaya tidak lewat tadi. Kalau kriteria ya gimana ya, kalau seperti yang jenengan tadi jelaskan bahwa Rasulullah di usia 25 tahun ya Gus ya, menikah dengan Siti Khadijah yang sudah berusia berapa? 40 ya? Iya. 40. Lah kalau menurut jenengan ini mohon maaf, menurut jenengan ini Gus ya, untuk memilih kriteria pasangan yang ideal saat misal kita usia 25 tahun, harusnya itu mungkin ya selisih kita atau ya bagaimana lah, paham ya? Iya. Ini kalau ada dua ya, menurut pribadi kita mungkin, perspektif kita masing-masing. Kedua menurut fikih lagi. Kalau fikih sih bilangnya gini, sebaiknya kalau milih perempuan itu yang posisinya di bawah kita. Jangan iris loh ya. Iya. Maksudnya dunar rojul. Jadi yang bagi antakunal mar'ah dunar rojul bi arba'in. Ada 4 yang harus dipertimbangkan. 1, umurnya. Umur. Ini tidak menyalahkan yang memilih pasangan yang lebih tua. Iya. Iya, paham ya. Contoh misalkan sampean usia 25. Sampean cari yang 20 atau jangan 5 tahun. Jangan yang usia 5 tahun. 20, 21 atau ya pokoknya ada kacek lah, ada selisih ya. Ada selisih, ada jangkanya. Itu pertama umur. Kemudian yang kedua adalah panjangnya. Bukan. Bahasa Arabnya watul, itu artinya panjang. Maksudnya tingginya. Oh, tinggi. Iya. Itu juga harus Secara sadar diri, Gus. Fisik kita kan juga jadi apa ya, pertimbangan kita untuk memilih pasangan. Iya, makanya. Kan nanti kalau misalnya saya ya, kalau saya mencari pasangan perempuan, kemudian waduh, lebih tinggi perempuannya, sama 150, perempuannya 100. Itu kan kerepotan juga nanti. Kalau sama-sama berdiri kemudian pengen kiri kan? Ya maksudnya pengen, pengen nyundul itu mas. Kan kayak iya. Terus sama dadak nyari jengkol. Tuh itu tinggi, tapi itu tidak prioritas lah menurut saya. Saya belum tahu. Asal tidak sekecil anak TK kan. Terus yang selanjutnya. Berarti harusnya lebih tinggi atau lebih rendah dari kita? Di bawah kita. Di bawah. Atau ya setara lah. Seidealnya pilihannya sama. Terus yang ketiga wal mal itu saya pahami sebagai ekonomi. Nah ini jangan senjang. Senjang itu apa Gus? Senjang itu timpang. Jadi sampean lebih, mohon maaf, mungkin secara ekonomi lebih rendah daripada sih. Ini bahaya nanti. Karena yang nyetir imamnya itu adalah si laki-laki. Jadi perempuan, mohon maaf, secara ekonomi dipandang harus lebih di bawah laki-laki. Mencarinya seperti itu atau gimana? Konsep mencari pasangannya seperti itu atau gimana? Ya itu bahan untuk kita cari pasangan. Jadi tidak usah muluk-muluk, wah saya pengen cari anak kiai yang hafal Quran, yang mobilnya banyak dan seterusnya. Sampai ora kuat nyanggane. Apot sanggane berarti ya. Sanggane. Jadi mending yang di setara lah. Terus yang keempat ya terakhir ya. Pangkat, derajat atau nasab. Pangkat ini nasab. Ini harus hati-hati. Sampean artinya jangan asal comot. Oke, untuk teman-teman ya. Kalau fenomena sekarang kan mungkin begitu ada perempuan cantik di pinggir jalan, ya kan, dengan pakaian yang modis, stylish dan lain sebagainya, dia langsung suka. Jadi kelemahannya gampang langsung suka. Tidak dicari dulu. Seharusnya kan ditanya dulu, sama namanya siapa, anaknya siapa, cari informasi dengan tetangga-tetangganya, dengan teman-temannya, kaitan dengan keluarganya bagaimana, kemudian akhlaknya bagaimana dan seterusnya. Bukan asal comot kemudian dibawa pulang dan langsung diangkat kan.
Tapi memang seringnya gitu ya Gus. Karena apa ya? Karena mungkin seorang laki-laki itu tertarik kepada perempuan itu kan kadang dari fisiknya, makanya cewek atau perempuan itu suka bersolek kan, suka maca. Iya. Nah, terus kadang perempuan itu tertarik sama laki-laki itu kadang dari ucapannya, dari Sebenarnya Itu kalau kan. untuk wal hasab atau derajat terah keturunan atau latar belakang keluarga itu masing-masing perempuan dan laki-laki sebenarnya berhak untuk menimbang. Banyak juga perempuan yang memilih laki-laki dia sembarang. Kelihatannya memang mewah, bawanya ninja, kalau nggak mobil. Yeah. Tapi ternyata di balik itu mobilnya mobil rental. Kan kacau ini. Iya, kacau. Jadi sekali lagi untuk kriteria tadi yang beberapa yang kita sebutkan harus lebih hati-hati. Kira-kira. Iya. Mungkin nanti di next sesi mungkin nanti kita akan bahas tentang misal nanti ada wanita karir atau itu kan juga perlu kita bahas juga kan Gus ya. Dalam konteks keluarga atau dalam kita mencari pasangan kan seperti itu. Ya. Mungkin ya cukup itu dulu ya Gus ya. Itu Kalau dulu. disambung lagi Iya, nanti masih banyak kita sesi dari momen-momen kita bersama ya. Waduh. Dari pokoknya mau pacaran. dari konten keji kebelet mengkaji ya. Itu akan ya insya Allah akan terus sangat membantu, paling tidak sangat membantu. Paling tidak Ya, sangat dan bermanfaat. membantu. Intinya kan Paling itu. tidak sangat bermanfaat ya guys. Ya, seperti itu. Mungkin seperti biasa mari kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya mungkin cukup sekian sesi keji kebelet mengkaji pada episode atau sesi kali ini. Nanti kita next session lagi ngobrol bareng Gus lagi ya. Dan mungkin akan kita next lagi dengan materi-materi kita, melanjutkan materi-materi kita atau pembahasan-pembahasan kita seputar agama. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel YouTube Manu 01 Banyu Putih. Dan tentu saja tetap ikuti konten keji kebelet mengkaji. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.